Nah, oke, sekarang kita masuk ke bab yang selanjutnya ya. Kan kemarin tuh kan bab 1 itu kita udah bahas dimensi 3. Nah, sekarang kita bahas tentang statistika. Nah, kita langsung aja masuk ke tabel distribusi frekuensi. Apa sih tabel distribusi frekuensi? Jadi, tabel distribusi frekuensi itu kan ada dua tuh. Ada yang tunggal, ada yang berkelompok. Nah, Bapak langsung ajarinya yang berkelompok. Kalau berkelompok itu ciri-cirinya itu ininya berarti bentuknya interval ya. Misalkan 3 sampai 5 itu intervalnya berapa kan gitu. Nah, kemudian ininya setiap kelasnya itu punya interval yang sama. Nah, kemudian sebelah kanannya ini adalah frekuensinya. Frekuensi itu jadi misalkan nilai 3 sampai 5 itu frekuensinya ada 3, berarti nilai 3 sampai 5 itu ada 3, sebanyak 3 ya. Nah, kemudian kayak misalkan nilai 15 sampai 17 itu berarti ada 9. Misalkan ada 9 anak yang dapat nilai 15 sampai 17. Nah, kemudian di sini Bapak kan jelasin interval, kemudian kelas, batas bawah dan batas atas, tepi atas dan tepi bawah. Jadi interval itu apa? Kita ambil aja satu kelas. Coba. Nah, di sini kan ada berapa kelas? 1 2 3 4 5 6. Berarti ada 6 kelas. Di sini tulis 6. Nah, kemudian intervalnya. Interval itu kan misalkan kita ambil kelas yang pertama 3 sampai 5, berarti kan intervalnya 3 4 5. Berarti ada 3 ya. Jadi ngitung interval itu enggak 4 5 kayak gitu, enggak gitu. Tapi 3-nya ini batas bawahnya itu diambil 3 4 5. Jadi ada 3 ya. Ada 3 intervalnya. Kemudian batas bawah. Batas bawah ini kan batas bawah Bapak kasih contoh 3. Batas bawah kelas kedua. Nah, di sini kan kelasnya ada 6. 1 2 3 4 5 6. Kelas kedua itu yang ini 6 sampai 8. Batas bawah berarti kalau batas bawah itu 6. Kalau batas atasnya itu 8. Berarti batas bawah itu 6. Tulis di sini. Nah, kemudian batas bawah kelas keempat 1 2 3 4. Nah, berarti 12. Nah, kemudian kalau batas atas yang ini kelas kelima 1 2 3 4 5. Nah, ini kelas kelima. Tapi batas atas berarti ada yang sebelah kanan 17. Ingat ya, sebelah kiri ini batas bawah, yang kanan ini batas atas. Jadi untuk batas atas kelas kelima itu adalah 17. Ini 17. Nah, kemudian tepi. Nah, kalau tepi itu ada 0,5-0,5-nya. Jadi kalau atas, kalau kita mencari atas berarti ditambah 0,5. Tapi kalau kita mencari tepi bawah dikurangi 0,5. Tepi atas kelas kedua kan ini ya, 6 sampai 8. Nah, tepi atasnya mana? Lihat atasnya kan 8. 8 ditambah 0,5 berarti berapa? 8,5 gitu ya. Kalau tepi atas kelas ketiga kan ini 9 sampai 11 berarti 11,5 ya. 11,5. Jadi ingat-ingat kalau yang atas itu ditambah 0,5. Tapi kalau nyarinya yang di bawah itu dikurangi 0,5. Kayak tepi bawah kelas kelima, tepi bawah kelas 5 1 2 3 4 5 ini 15 dikurangi 0,5 ya, tengah-tengahnya 14 sama 15 berapa? 14,5 gitu. Ya, sampai di sini paham ya. Jadi ingat-ingat kalau batas tuh nggak ada koma-komaannya. Tapi kalau tepi itu baru ada koma-komanya karena ditambah 0,5 sama dikurangi 0,5 gitu ya. Oke. Nah, kita lanjut ke subbab yang pertama yaitu ukuran pemusatan data. Jadi ukuran pemusatan data ada dua ya sebenarnya, ada ukuran pemusatan data sama ukuran penyebaran data. Nanti Bapak bahasnya satu-satu dulu. Ukuran pemusatan data. Jadi ukuran pemusatan data itu ada 3 ya. Ada yang pertama itu mean atau rata-rata. Sebenarnya ini udah dibahas waktu kelas 9 SMP, tapi
Untuk cara yang SMA-nya nanti ada, karena nanti kita ngomonginnya berarti tabel distribusi frekuensi yang tunggal dan berkelompok. Kan kalau yang di SMP itu kan datanya dijejer ya, terus diurutin, terus datanya juga sedikit. Nah, tapi untuk SMA itu biasanya datanya lebih banyak. Yang pertama itu mean atau rata-rata. Kemudian yang kedua ini adalah median. Median itu kan apa sih? Nilai tengah. Kemudian yang ketiga ini adalah modus. Modus itu apa? Modus itu nilai yang sering muncul. Atau kalau SMP kan nilai yang sering muncul tuh. Nah, itu Bapak atauin atau apa? Yang frekuensinya paling besar. Biasanya di dalam tabel distribusi frekuensi atau TDF itu kita ngambilnya itu frekuensinya yang paling besar. Jadi yang F-nya paling gede ya itu modusnya gitu ya. Nah, kemudian untuk menentukan mean atau rata-rata itu kita punya 3 cara. Yang pertama cara nilai tengah, kemudian yang kedua cara rataan sementara, kemudian yang ketiga ini cara coding ya, cara coding. Nah, nanti Bapak akan bahas yang cara nilai tengah dulu ya. Cara nilai tengah. Nah, biasanya anak-anak pada sukanya tuh cara coding karena angkanya jadi lebih kecil gitu. Kalau cara rataan sementara juga gampang sih, cuman sedang lah, nggak terlalu banyak yang suka. Paling suka tuh cara coding. Yang ribet itu mencari mean rata-rata itu membuat tabelnya, jadi kalian harus teliti gitu. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke contoh yang pertama ya. Ini contoh tentukan X bar atau rata-rata dari data berikut. Nah, di sini ada tabel distribusi frekuensi yang tadi kita awal cari batas atas, batas bawah, tepi atas, tepi bawah gitu. Nah, kita cari X barnya atau rata-ratanya. Nah, dengan cara nilai tengah. Nah, nilai tengah itu yang mana? Misalkan 3 sampai 5 itu kan 3, 4, 5. Berarti kan ada tengah-tengahnya, yaitu 4. Kalau 15 sampai 17 berarti tengah-tengahnya berapa? 15, 16, 17 gitu kan, berarti 16 nilai tengahnya. Jadi kalau cara nilai tengah itu hanya untuk yang intervalnya itu ganjil ya, ingat-ingat. Nah, kemudian rumusnya kalau nilai tengah itu apa? X bar itu sama dengan sigma XI dikali FI dibagi sigma FI ya. Jadi XI ini adalah nilai tengah. Nah, kemudian FI ini frekuensinya. Jadi kita bikin aja dulu. Jadi FI itu maksudnya apa? FI, F kelas ke I. Jadi misalkan F1 berarti frekuensi kelas ke-1. Misalkan F3 berarti frekuensi kelas ketiga gitu. Jadi I-nya itu 1, 2, 3, 4, 5 gitu, bilangan asli. Nah, kemudian kita cari dulu XI-nya. XI itu nilai tengah ya. Kita bikin tabel baru, berarti tambahan ke kanan ya. Nah, kalau udah kita tulis XI. Nah, I ini melambangkan berarti data nilai tengah ke berapa? Ke kelas 1, 2, 3 atau berapa? Di sini kan ada 6 ya. Berarti XI untuk kelas ke-1 itu 4 ya. Kemudian ini 7. Nah, kemudian yang ini adalah 10. Yang ini 13. Yang ini kan 16. Yang ininya berapa? 19 ya. Nah, kalau udah sekarang ini kan dikali ya, XI dikali FI berarti dikalikan. Nah, kesiniin. Jadi bikin lagi tabel terus sampai terpenuhi semuanya. XI dikali FI ya. XI dikali FI. FI-nya ini, XI-nya ini berarti 3 kali 4 itu 12. 4 kali 7 itu 28. 6 kali 10 60. Kemudian ini 130. Yang ini berapa? 90 54 berarti 144. Nah, yang ininya 80 72 berarti 152 ya. Nah, kemudian kalau udah kita jumlahkan, ini kan sigma nih, sigma XI FI. Ya udah, ini sigmain gitu. Nah, di sigma tuh maksudnya dijumlahin. Ini yang dijumlah sama FI-nya ini jumlah gitu. Nah, ini dijumlah. Coba 3 tambah 4 kan 7 ya. 7 tambah 6
13 tambah 10 itu 23. 23 tambah 9 itu 23 ya. Ini kan 23 ditambah ini aja langsung 17 ya. Langsung 22 tuh, biar nggak bingung 22 aja. 3 40 ya. Tuh, 40. Nanti kalian boleh menggunakan kalkulator ya untuk menghitung data ini. Gitu. Nah, terus kalau udah kita jumlahkan 12 tambah 28, kemudian ditambah ini berapa? 190. Nah, kalau udah ditambah 144. Nah, kemudian ditambah 152 ya. Nah, hasilnya 526 ya. Nah, kalau sudah tinggal kita masukin aja ke rumus X bar itu sama dengan sigma XI nya 526 dibagi berapa? Dibagi 40 gitu. Jadi untuk nilai tengah emang angkanya sedikit besar ya, lumayan sih, lumayan gede gitu. Jadi kalau nanti yang rataan sementara sama coding itu lumayan kecil. Tenang aja, kita ambilnya kan cara yang sulitnya dulu. Jadi 526 ini dibagi 40. Dibagi 40. Jadi hasilnya 13,15 gitu ya. Jadi X barnya itu 13,15. Jadi untuk cara nilai tengah kita cari XI dan kalau sudah dikali sama frekuensinya. Oke. Nah, sekarang kita ke cara yang kedua ya. Jadi cara yang kedua itu rataan sementara atau X bar S ya. Jadi rumusnya itu apa? X bar sama dengan X bar S ditambah sigma FI dikali DI dibagi sigma FI. Jadi nanti langkah pertama itu kita cari nilai tengahnya dulu. Kalau udah kita cari X bar S nya atau rataan sementara gitu. Jadi ini bukan rataan sebenarnya tapi rataan sementara untuk mencari rataan yang sesungguhnya. Nah, kemudian langkah pertama tuh ngapain dulu? Ya udah, kita cari XI nya dulu kayak tadi. Sebenarnya tadi udah dicari ya. Nah, ini kan tabel yang sama. Tabel yang tadi biar kita tuh paham gitu. Nah, XI nya itu berapa? XI itu kan tadi berapa? 4, terus 7 kan gitu. Ini 10, ini 13, kemudian ini 16, yang ininya 19. Nah, yang ini kan kalau dijumlah itu tadi berapa? 40 ya. Nah, kalau udah kita ambil XS itu dari apa? Dari XI ini. Kita mau ngambil X bar sementaranya bebas. Mau 4, 7, 10, 13 bebas saja. Tapi biasanya lebih enak itu yang di tengah. Jangan yang di ujung banget gitu ya. Jadi kalau misalkan di tengah, misalkan berapa? 10 ya atau 7 lah gitu. Tapi jangan di ujung, nantinya sulit gitu ya. Nanti juga tahu sendiri kenapa bisa sulit. Nah, kita ambil X bar S nya 10. Tulis di sini ya. X bar S sama dengan 10. Nah, kita tulis di samping. Berarti ini kan Bapak buletin. Ini X bar S nya. Kemudian kita cari DI. DI itu apa? DI itu adalah XI dikurangi X bar S gitu. Jadi DI itu rumusnya XI dikurangi X bar S. Nah, coba kita tulis DI nya di sini. Nih, di sampingnya. DI ya. Ingat-ingat, DI itu XI dikurangi X bar sementara. XI nya mana? 4 kan ini. Nah, yang lebih gampangnya gini aja. Kalau misalkan X bar S nya kita ngambil di sini, berarti yang ini langsung jadi 0 gitu. Nah, kok 0 Pak? Karena 10 ini dikurangi 10 ini. Jadi 10 kurang 10 itu 0. Nah, kalau udah, coba 7 dikurangi 10 itu berapa? Min 3 kan gitu. Nah, kalau yang ini berapa? 13 dikurang 10, 3. Jadi semuanya ke sana itu kelipatan 3 tapi positif, ke atas itu kelipatan 3 tapi negatif. Ingat ya. Ini kan berarti 3 gitu. Jadi 6, 9 kan gitu.
Coba aja dicobain, 16 dikurangi 10, 6. 19 dikurangi 10, 9 gitu. Jadi nggak usah satu-satu kayak gitu, langsung aja. Berarti ini kelipatannya. Setelah 0 ke bawah itu positif, sebelum 0 itu berarti negatif. Jadi negatif, ini negatif 6 kan gitu. Karena kelipatannya di sini tuh intervalnya berapa? 3 gitu. Nah, kalau udah kita kalikan FI sama DI, ya udah bikin lagi ini. Nih. FI kali DI, VD ya. Tuh, FI kali DI. Coba FI kali DI, FI nya mana? Ini 3 dikali min 6, min 18. Nah, kemudian 4 dikali min 3, min 12. Ini pasti 0, karena 0 dikali apapun itu 0 ya. 3 kali 10 kan 30. Nah, kemudian 9 ditambah 6 itu 15. Bukan 15, 9 dikali 6 itu 54 ya. Ingat ya, dikali. Nah, kemudian 8 nya dikali 9 itu 72. Nah, kalau udah FIDI ini diapain? Disigmain. Sigma itu berarti jumlah. Nah, tapi dijumlahinnya jangan manual gitu. Sistemnya sistem coret aja. 18 sama 12 kan jadinya min 30 nih. Min 30 sama 30 kan habis. Berarti tinggal ditambahin tuh. 54 tambah 72. 54 ditambah 72 itu berarti 126. Nah, ini 126. Nah, kemudian tinggal kita substitusi ke sini. X bar ya, sama dengan X bar S nya berapa? Ya ini 10. 10 ditambah berapa? Ya sigma FIDI 126 dibagi berapa? Sigma FI nya 40. Nah, berarti 10 ditambah berapa? 126 dibagi 40 ya. Jadi 3,15. 3,15 atau kalau dijumlahin 13,15 gitu. X barnya itu 13,15, sama kayak yang tadi gitu. Jadi kalian terserah mau pakai cara yang X bar S atau yang nilai tengah. Kalau lebih mudah yang nilai tengah ya nggak apa-apa. Nanti Bapak akan ajarin cara yang ketiga minggu depan. Oke. Nah, sekarang ke contoh yang pertama ya. Kan kalau tadi kan contoh dengan apa sih cara-caranya gitu. Nah, sekarang Bapak ambil nih, baru ambil yang di LKS ya. LKS halaman 45 nomor 9. Di situ ada, perhatikan data berikut. Datanya ini. Nah, ini ada berapa kelas? Ada 5 kelas ya. 1 2 3 4 5. Ini intervalnya berapa? 36 sampai 40. Itu berarti 36, 37, 38, 39, 40. Berarti ada 5. 5 itu berarti ganjil. Kalau ganjil itu bisa pakai nilai tengah. Bisa juga pakai rataan sementara gitu ya. Nah, kemudian yang dicari itu rata-rata data tersebut adalah berapa. Nah, berarti Bapak tuh lebih suka pakai cara yang ini, rataan sementara ya. Coba rataan sementaranya kita mahirin ya. Jadi dimahirin yang rataan sementaranya. Ini berat badan, ini frekuensi. Nah, yang kita cari itu apa dulu? Ya udah, berarti nilai tengah gitu. Kita bikin tabel 1 ke kanan, ini XI. Nah, XI adalah nilai tengah 36 sampai 40 itu berapa? 38. 41 itu pasti 43. Yang ini 48. Nanti juga kalian nggak usah ngitung pakai jari, lama-lama nanti juga lihat sendiri. Jadi cukup ngelihat tengahnya ini kayak gitu. 51 sampai 55 itu 53. Kemudian 56 berarti 58. Kenapa bisa tahu kayak gitu? Karena ini kan polanya 3 4 4 5 5 gitu, 8 3 8 3 kayak gitu. Nah, kalau udah setelah kita nyari XI, ya udah berarti kita cari X bar sementaranya. Kita ambil aja 48 yang tengah-tengah banget ya. Pokoknya ambilnya paling tengah.
jangan mempersulit kalian sendiri, ambilnya yang tengah gitu, jangan coba-coba yang ujung sih buat ngecek aja kalau rumus ini tuh ternyata sama kayak gitu. Kita ambil 48 biar tengah-tengahnya tuh 0 nih, berarti kita ambil gini. Nah kita cari apa nih, cari DI kan. DI nya tuh gimana? Nah 48 ini kan jadi X bar S, ya udah berarti 0. Nah kemudian tadi intervalnya berapa? Intervalnya 5, ya udah ke bawah positif, ke atas negatif, tambahin 5, 10 gitu, ininya min 5 min 10 gitu. Jadi nggak perlu kayak gini 53 dikurangi 48 berapa ya, mikir lagi, nggak usah. 5, 10, 15 kalau masih ada terus sampai kelipatan 5 terus, asal yang atasnya ya negatif gitu, bawahnya positif. Oke. Nah kalau udah tinggal kita cari FIDI ya, VD nya kita kaliin. Nah FIDI, nah FIDI kita kaliin nih, berarti kan 6 kali min 10 min 60. Nah ini min 50, yang ini 0 pasti. 6 kali 5 itu 30. Nah kemudian 5 nya kali 10 50. Nah kalau udah kita coret aja, ini kan coret habis sama ini. Nah min 60 sama 30 jadi berapa? Ya min 30 gitu. Taruh di sini, berarti di sini tuh ada min 30. Kok negatif Pak? Nggak apa-apa, negatif juga. Nah kemudian frekuensinya dijumlahin nih berapa? Nah 6 tambah 10 kan 16 ya. 16 itu ditambah berapa? Ditambah 17. Nah kemudian ditambah 5 ya, 33 tambah 5 38 ya. Nah coba 11 tambah 11 kan 22, 32 tambah 6 38, benar. Nah kalau udah tinggal kita tulis rumusnya, X bar sama dengan X bar S ditambah apa, sigma FIDI dibagi sigma apa, FI. Ya udah kita masukin X bar S nya kan kita konsisten 48 ditambah sigma FIDI negatif 30 dibagi berapa, 38. Ya udah berarti 48, 30 aja dibagi 38 berapa, 30 dibagi 38, 0,7 ditambah negatif kan gitu ya, negatif berapa, ambilnya 3 digit aja, 0,789 gitu, 0,789. Nah kalau udah tinggal 48 dikurangi 0,789, 48 dikurangi 0,789 jadi 47,21 kan gitu. Nah jadi X barnya itu adalah 47,21. Jadi ingat ya, kita sepakat setelah kesini kita ambilnya walaupun di sini nggak ada ujungnya, ini desimalnya kita ambilnya 3 digit. Semakin banyak digit di belakangnya berarti itu semakin akurat. Kalau 3 aja udahlah, udah akurat sih sebenarnya sih. 4 boleh, 5 boleh kalau kalian kieng mah ya. Nah kita ambilnya sepakat 3 aja. Kalau udah tinggal 48 dikurangin ini gitu ya. Oke.